seneng banget. Hari ini kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Walaupun kita berjumpa secara online, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Gimana adik-adik kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik adik-adik, Kakak Maria percaya semua adik-adik sudah rapi, sudah wangi, sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Karena apa? Karena kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus yang telah memilih kita menjadi anak-anak kepunyaannya. Puji Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami masih boleh diberikan nafas kehidupan dan kami diberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai saat ini kami masih boleh beribadah walaupun secara online, namun tidak menghalangi kami untuk tetap memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap adik-adik kami, urapi setiap orang tua adik-adik kami dimanapun mereka berada. Kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang bertata di setiap pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian ini. Aku milik-Mu Tuhan. Semuanya duduk dengan tenang. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan, waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Aku milik-Mu, aku milik-Mu, aku milik-Mu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekat-Mu. Aku milik-Mu, aku milik-Mu Yesus. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Lebih sungguh lagi di hadirat Tuhan. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku
jadikan kami milik-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau baik sungguh baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebelum kita memuji memuliakan Tuhan, yuk adik-adik kita sebutkan moto sekolah minggu. Tapi sebelumnya seperti biasa, Laskar Kristus, joy joy joy, joy joy joy, sukacita sukacita, sekali lagi, joy joy joy, joy joy joy, sukacita sukacita, puji Tuhan. Apa moto sekolah minggu kita adik-adik? Aku harus berbuah supaya sampai ke surga. Yang pertama, rajin sekolah minggu. 2, rajin baca Alkitab. 3, melakukan firman Tuhan. 4, semangat memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita siap untuk memuji memuliakan Tuhan. Yuk, kita mau tengking setiap iblis yang menggoda kita, yang merayu kita. Yuk, kita angkat pujian. Saat iblis merayuku, saat iblis menggodaku, kita tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kita goyang ke kiri dan ke kanan. Adik-adik ikutin gerakan Kakak Maria ya. Ikutin semuanya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tergerak. Saat pujian berada berbeda, adik-adik bisa bergerak seperti apapun ya, bergaya apapun. Yuk, terus kita goyang ke kiri. Kita mau tengking setiap iblis yang menggoda kita, yang merayu kita, dalam nama Tuhan Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani bergerak. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Sekali ku berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani bergerak. Haleluya, puji Tuhan. Yuk adik-adik, kita masih tetap memuji Tuhan. Adik kita sudah tolak, kita tengking iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita mau terus bersuka cita karena kita bertemu Tuhan Yesus. Musik. Sukacita, sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku.
ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Haleluya, puji Tuhan. Sorak haleluya, puji bagi Tuhan adik-adik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adikku. Sudah berkeringat semua? Haleluya, kita semangat terus memuji menyembah Tuhan ya adik-adik ya. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tetap tenang dan tetap duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Kita mau ditaburkan oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Anto. Kita angkat pujian, ku ingin dengar cerita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, silakan ke kantor. Shalom adik-adik. Ya, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita hati kita akan berdoa ya, sama-sama berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali datang kepadamu, kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami akan belajar firman-Mu, yang Kau berkati kami, berikan hikmat kepada kami semua. Kami boleh mengerti tentang firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Ya, oke adik-adik, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan merenungkan, kita akan belajar tentang tema yang pagi ini adalah Tuhan memilihku. Adik-adik, kakak mau tanya pada adik semua, apabila adik-adik dikasih pilihan, ayo adik-adik pilih mana ini? Adik-adik kasih uang 50.000 sama uang 100.000, adik-adik pilih yang mana? Ayo. Iya, pasti adik-adik pilih yang 100.000. Karena apa? Lebih besar nominalnya, ya kan? Terus adik-adik kalau dikasih kue 1 sama kue 5, pilih yang mana? Nah, pasti pilih yang 5. Nah, saat ini kita akan belajar tentang
firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat gak cerita Alkitab? Dia itu ketika ada beruang yang mengambil dombanya, yang mau makan dombanya, dia langsung tangkap beruang itu dan ajar beruang itu, terus dia bunuh beruang itu. Terus ada lagi yang ketika ada singa yang mau menerkam ternaknya, dia langsung hajar singa itu. Ayo, siapa masih ingat gak? Siapa tokoh itu? Betul, adalah Daud. Nah, kita akan belajar tentang Daud, adik-adik, pagi hari ini, adik-adik ya. Nah, kalau adik-adik, Daud itu siapa sih ya? Daud adalah raja Israel setelah Saul. Dan pada waktu itu adik-adik ya, pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, ya, ambillah minyak yang khusus dan pergilah ke rumah Isai di Bethlehem. Aku telah memilih salah seorang dari putra-putranya untuk menjadi raja. Tuhan berkata kepada Samuel, pergilah ke rumahnya Isai. Di sana kamu akan mengurapi, ya, kamu akan memilih salah satu dari putranya untuk menjadi raja. Nah, adik-adik, Samuel datang ke rumah Isai. Nah, Samuel datang ke rumah Isai. Nah, dia ngomong sama Isai, Isai, anak-anak mana? Akhirnya apa? Isai mengeluarkan, wah, ini anakku akan diurapi nih. Pasti Isai akan mengeluarkan anak-anaknya yang gagah, yang perkasa. Pertama, ya kan, adik-adik, ya kan, Isai ini mengeluarkan anak pertama, Eliab. Ini, ya kan, tentu inilah yang Tuhan pilih, karena kalau lihat perawakannya adik-adik, gagah, tinggi, besar. Ini pasti akan menjadi calon raja. Tapi apa yang dibilang adik-adik? Apa yang dibilang Tuhan? Janganlah pandang perawakan yang tinggi dan parasnya. Jangan lihat perawakannya tinggi dan parasnya saja. Bukan ini. Nah, aduh, siapa lagi ini? Ya, jadi saya bingung, ya. Akhirnya, ya kan, Isai manggil anaknya lagi yang bernama Abinadab. Wah, pasti ini nih yang akan dipilih Tuhan. Seperti itu adik-adik. Ternyata bukan. Aduh, akhirnya bawa lagi anak yang bernama Syama. Ternyata bukan juga adik-adik. Sampai bingung, ya kan? Isai membawa 7 putranya kepada Samuel, semua. Inilah putra-putramu, ya kan? Adik, udah dibawa semua ke hadapan Nabi Samuel. Tapi tidak ada yang dipilih di situ. Ya. Nah, akhirnya apa adik? Nabi Samuel tanya kepada Isai, apakah cuma anak-anakmu ini yang ada padamu? Akhirnya masih ada yang bungsu, anakku. Berarti si bungsu ini tidak masuk nominasi adik-adik. Bapaknya aja gak bakalan si bungsu ini dipilih Tuhan. Nah, akhirnya apa adik? Dipanggillah Daud. Ternyata Tuhan berkata, inilah yang diurapi, yang akan kamu tapi bilang kepada Samuel,
ternyata pilihannya kepada Daud. Betul adik-adik. Yang sama orang tuanya pun tidak dilihat, nggak diajukan supaya dilihat oleh Nabi Samuel. Tetapi ya, ini adik-adik yang luar biasa. Tuhan melihat segala sesuatu. Sudut pandang Tuhan beda dengan sudut pandang manusia. Kalau bapaknya tadi pasti ngajuin yang gagah, yang besar, ya kan? Yang hebat. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Ternyata Tuhan malah memilih Daud. Dia yang menggembalakan domba. Kerjaan sehari cuma menggembalakan domba, adik-adik. Ternyata itu yang Tuhan pilih. Nah, dari ini adik-adik, ya kan? Dari cerita ini adik-adik, ternyata Tuhan memilihnya itu tidak hanya melihat dari tinggi dan parasnya saja, tapi Tuhan melihat dari dalam hatinya. Demikian juga kita semua adik-adik. Kita ini adalah anak-anak pilihan Tuhan. Yuk kita buka kitab kita. Efesus 1 ayat yang keempat. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, kakak baca sekali lagi ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dari firman Tuhan dikatakan bahwasanya Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi adik-adik, kita tidak perlu minder. Mungkin kita ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang hitam. Nah, kita semua itu pilihan Tuhan. Ya. Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita adalah semua spesial di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Satu hal yang kakak sampaikan sini adalah jangan pernah kita minder. Jangan pernah kita tidak percaya diri. Ya, kita ini adalah percaya diri. Kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Sebelum dunia jadikan kita sudah dipilih Tuhan. Jadi kalau kakak dibilang, ganteng, ya kan? Kamu kulitnya gelap, ya tapi kan ganteng. Nah, jadi tidak usah minder. Tuhan memilih kita. Kita inilah spesial di mata Tuhan. Kita semua adalah berharga di mata Tuhan karena Tuhan sendiri yang telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Kita semua punya sesuatu yang spesial dalam diri kita karena Tuhan telah mengaruniakan itu di dalam diri kita. Nah, ada satu hal lagi ada yang perlu kita belajar adalah kita ini spesial di mata Tuhan. Kita adalah berharga di mata Tuhan, tetapi tidak boleh sombong. Kita udah dipilih Tuhan, terus kita sombong. Saya ini adalah pilihan Tuhan. Siapa kamu? Tidak boleh, ya adik-adik. Tidak boleh, ya. Nah, suatu ketika adik-adik ada kontes adik-adik ya. Ada kontes di hutan adik. Jadi itu mencari raja hutan. Jadi semua binatang-binatang ini adalah ada pemilihan yang mimpin mereka, koloni mereka semua. Nah, ada satu makhluk adik-adik yang badannya besar, yang badannya gagah, lereng-loreng. Apa namanya adik-adik? Ya, harimau. Nah, harimau ini mencalonkan diri adik menjadi pemimpin di hutan itu. Dia bilang semua, ayo
kalian kalau tidak memilih saya akan terkam kalian, saya akan makan kalian. Nah, dengan kakaknya seperti itu, karena semua ketakutan adik-adik, akhirnya semua milih harimau ini, ya kan? Nah, ketika jadi pemimpin adik-adik, yang kerjanya apa? Cuma makan, tidur, malas terus itu, malas-malasan. Makanan disiapin. Nah, ketika dia tidur adik-adik, tidur pulas karena kekenyangan, tidak tahu ada seorang pemburu adik-adik, memburu binatang tengah hutan itu. Karena dia terlelap, ya kan, karena kekenyangan, malesnya dia adik-adik. Nah, semua binatang yang lain tahu, ada pemburu, semua langsung bersembunyi. Tapi harimau ini, ya kan, karena saking malesnya, ya tidur aja. Akhirnya ditangkaplah harimau ini, ya kan? Ditangkap. Nah, dia bilang, tolong saya. Nah, karena lihat kesombongan, keangkuhan harimau tadi, binatang di hutan yang lain tidak ada satupun yang menolong harimau itu. Nah, itu adalah akibat dari kesombongan. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus rendah hati. Kita ini umat pilihan Tuhan, umat ciptaan Tuhan, sesuatu yang spesial dalam diri kita, tapi tidak boleh kita sombongkan. Kita gunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti Daud tadi, ketika Tuhan pilih Daud, apakah dia sombong? Apakah dia langsung menghina saudara-saudaranya? Tidak, dia tetap rendah hati, karena semua adalah spesial di mata Tuhan. Kita semua spesial di mata Tuhan. Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya adik-adik, ini yang kakak sampaikan di pagi hari ini, ya. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua, bahwasanya kita spesial di mata Tuhan. Tuhan tidak memandang tinggi dan parasnya, tapi Tuhan melihat kita semua adalah spesial di mata Tuhan. Oke adik-adik, nah ini yang kakak sampaikan pagi hari ini. Nah, ayat hafalan, ya, ayat hafalan kita adalah di dalam Efesus 1 ayat yang keempat tadi adik-adik, ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, untuk adik-adik yang kelas kecil sampai di situ, ya. Yang A aja, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Anak yang kelas tengah kelas besar sampai selesai, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini tugas kita minggu depan adik-adik, ya. Ayat hafalan ini, ya, Efesus 1 ayat yang keempat. Ini firman Tuhan yang kakak sampaikan pagi hari ini, biarlah menjadi berkat untuk kita semua. Yuk kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur bahwasanya kami adalah spesial di mata-Mu. Kami adalah anak-anak yang hebat, anak-anak pilihan-Mu, dan biarlah Tuhan hidup kami ini memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur firman pagi hari ini. Dalam Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya di dalam dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Efesus 1 ayat 13. Terima kasih. 1 ayat 13. Di dalam kamu juga karena kamu telah mendengar firman Tuhan, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjinya. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Efesus 1 ayat 13. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan.
1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu yang dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Terima kasih. Efesus 1 ayat 13. Di Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Efesus 1 ayat 13. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia juga kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenarannya, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman Tuhan kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.